Gulai daging sapi dengan labu. Menu sederhana tapi tetap sedap untuk dinikmati. Halo, assalamualaikum, welcome to my channel di My Dix Cooking. Nah, di menu kali ini kita akan membuat gulai kari daging sapi. Oke, bahan-bahan yang diperlukan ada babat, usus sapi, daging sapi, dan sedikit limpa, hati, dan lain-lain. Pertama-tama bersihkan babat, usus, lalu potong kecil-kecil atau sesuai selera ya teman-teman. Untuk daging sapinya juga sama, potong kecil-kecil atau sesuai selera teman-teman. Nah, ini adalah contoh daging sapi yang udah dipotong-potong ya teman-teman. Potong-potong kecil seperti ini atau sesuai ukuran teman-teman suka. Mau lebih besar lagi atau lebih kecil lagi terserah teman-teman. Nah, ini adalah juga babat yang udah dibersihin, usus yang udah dibersihin, dipotong kecil-kecil seperti ini atau lebih besar dikit lagi sesuai sukanya teman-teman. Selanjutnya, cuci bersih daging sapi yang udah dipotong-potong tadi, lalu tiriskan. Selanjutnya, tambahkan secukupnya garam. Tambahkan secukupnya garam, lalu aduk-aduk secara perlahan sampai semuanya tercampur merata. Aduk-aduk terus sampai semua daging sapinya tercampur merata dengan garam. Nah, untuk babatnya juga sama ya teman-teman. Tambahkan garam secukupnya, kemudian aduk sampai garamnya tercampur merata dengan babat dan usus yang udah dibersihin tadi. Aduk-aduk sampai semua garamnya tercampur merata, kemudian sisihkan ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, siapkan satu buah labu yang ukuran kecil atau sedang menurut seleranya teman-teman. Kemudian kupas labunya, potong-potong seperti yang nampak di sini ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman mau potong sesuai selera yang teman-teman juga boleh. Kupas labu, potong-potong seperti ini, cuci bersih. Kemudian akan tambahkan sedikit garam. Tambahkan sedikit garam lalu diaduk-aduk sampai garamnya tercampur semua sehingga labunya tidak terasa hambar ya teman-teman. Setelah diaduk semua secara merata, kemudian sisihkan labu yang udah dikasih garam ya teman-teman. Selanjutnya untuk bumbu halus ada cabai merah dan secukupnya
cabai rawit ya teman-teman. Secukupnya bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada 2 buah asam sunti, 1 sendok ketumbar, dan ada setengah buah pala ya teman-teman. Semua bumbu-bumbu itu dihaluskan ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah kelapa yang udah digoseng, kemudian dihaluskan ya teman-teman. Nah, ini adalah cabai yang udah di blender secara terpisah ya teman-teman. Kemudian daging sapi yang sudah dikasih garam tadi ditambahkan dengan babak dan usus, disatukan aja ya teman-teman ke dalam satu wadah. Selanjutnya teman-teman, tambahkan bumbu yang telah dihaluskan tadi seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, dan ketumbar. Aduk-aduk semua bumbu yang telah dihaluskan sampai semua bumbunya tercampur merata ya teman-teman. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian sisihkan sebentar teman-teman. Cuci bersih daun kari teman-teman. Iris-iris 2 butir bawang merah, ada secukupnya cengkeh dan bunga lawang ya teman-teman. Kalau di daerah kami namanya bunga lawang. Coba kok tulis di komentar kalau di daerah kalian apa namanya ya teman-teman. Selanjutnya panaskan minyak. Tambahkan bawang merah. Tambahkan bawang merah yang telah diiris-iris tadi, aduk-aduk. Aduk-aduk sampai bawang merahnya tercium aromanya ya teman-teman. Tercium aromanya wangi. Dan jangan sampai bawang merahnya hangus ya teman-teman, karena nanti akan mengubah rasa masakannya. Selanjutnya tambahkan daun kari yang sudah dicuci bersih. Aduk-aduk juga. Aduk-aduk sampai aromanya benar-benar tercium wangi teman-teman. Kemudian tambahkan cabai merah yang telah dihaluskan tadi teman-teman. Tambahkan cabai merah, kemudian diaduk-aduk. Diaduk-aduk cabai merahnya supaya tidak gosong ya teman-teman. Aduk-aduk terus sampai mendidih aja teman-teman. Kalau udah mendidih seperti ini teman-teman, tambahkan bunga lawang tadi, kemudian cengkeh, lalu diaduk-aduk kembali teman-teman. Diaduk-aduk sebentar aja.
Nah, kemudian baru ditambahkan daging dan babat usus serta hati yang udah dibumbui tadi ya teman-teman. Tambahkan semuanya. Kemudian ratain aja teman-teman sebentar, jangan dulu diaduk ya teman-teman. Tunggu sampai mendidih baru kemudian diaduk. Fungsinya supaya bumbu-bumbunya meresap sempurna teman-teman. Meresap sempurna ke dalam dagingnya. Nah, jika sudah mulai mendidih seperti ini, baru diaduk-aduk ya teman-teman. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Aduk-aduk. Nah, aduk-aduk. Kemudian tambahkan kelapa yang udah digoseng dan dihaluskan tadi itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, tambahkan secukupnya air ya teman-teman. Tambahkan air secukupnya secara bertahap teman-teman, jangan terlalu banyak, supaya dagingnya matang. Terus rasa rempah-rempahnya itu masih kuat teman-teman. Jadi kalau misalnya dimasukin sekaligus gitu kuahnya, jadi nanti bahan-bahan bumbu-bumbu tadi itu nggak meresap secara sempurna teman-teman. Jadi tambahkan kuah secara bertahap. Tahap pertama dan ini adalah tahap kedua yang udah ditambahin kuah ya teman-teman. Kemudian diaduk. Nah, aduk-aduk seperti ini. Lalu koreksi rasa teman-teman. Kalau misalnya rasanya udah pas, ya udah ditunggu aja sampai dagingnya matang. Nah,
kemudian teman-teman tambahkan labu yang udah disiapkan tadi, yang udah ditaburi garam tadi. Tambahkan semua sampai habis teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman gak mau pakai labu juga boleh teman-teman. Aduk-aduk teman-teman, aduk-aduk secara perlahan sampai semua labu-labunya itu terendam dengan kuah supaya matang secara sempurna. Nah, aduk-aduk secara perlahan seperti ini teman-teman. Nah, koreksi rasa lagi ya teman-teman, apa rasanya udah enak apa enggak. Nah, sambil diaduk-aduk teman-teman, coba perhatikan labunya. Apakah labunya sudah mulai empuk, sudah mulai lembut teman-teman. Dagingnya sudah empuk, labunya sudah mulai lembut. Itu tandanya sudah matang ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya labunya udah matang teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini labunya sudah matang teman-teman, kayak gini. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, jika sudah mulai matang semuanya secara merata, matikan apinya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah penampakan kuah kari yang udah dimasak tadi ya teman-teman. Ini penampakannya. Nah, seperti ini teman-teman. Rasanya insya Allah tidak akan mengecewakan teman-teman. Selanjutnya kita sajikan ya teman-teman.
hasilnya teman-teman, kuah kari daging sapi dengan buah labu. Nah, ini menepakannya teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Bagi teman yang suka,